Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan Nur Atika, Ridwan Fajar, Iva Koirunisa, Hanan Krisna, dan saya Novaldo Yaniska Putra. Bisa di next. Sifat ruang lingkup dan definisi reformasi lahan. Sifat fundamental politik dari reformasi lahan harus diakui sejak awal. Reformasi pertanahan jarang melibatkan penyesuaian kecil dalam lingkungan sosial ekonomi. Secara historis, banyak reformasi pertanahan berusaha mengubah hubungan sosial kepemilikan properti, kekayaan, status sosial, dan kekuasaan politik. Dengan demikian, mereka cenderung diperebutkan di bidang politik antara kekuatan-kekuatan yang berusaha menerapkan reformasi lahan dan mereka yang seringkali merupakan anggota masyarakat yang kuat yang berharap untuk kalah darinya. Next. Terus definisi reformasi lahan yang digunakan dalam bab ini adalah redistribusi kepemilikan properti atas tanah atau hak asasi lain untuk penggunaan tanah. Hasil dari redistribusi ini harus dibiarkan terbuka karena banyak alternatif yang memungkinkan. Definisi ini mengecualikan jenis intervensi negara tertentu yang dimasukkan oleh beberapa penulis dalam reformasi lahan. Reformasi lahan bukanlah reformasi pajak. Dorongan pajak properti, biaya masuk, atau pajak atas tanah kosong bukanlah reformasi tanah. Meskipun dalam jangka panjang mungkin berdampak kecil pada kepemilikan tanah dan penggunanya. Next. Kemudian tujuan reformasi lahan. Terdapat 3 tujuan, yaitu tujuan politik, tujuan politik reformasi lahan bergantung pada kekuatan dan tekanan yang telah menciptakan kesempatan untuk mempertimbangkan reformasi lahan dan apakah melibatkan perubahan revolusioner dalam kekuasaan politik. Terus kemudian tujuan sosial. Tujuan sosial utama dari reformasi lahan biasanya mengambil konsep dari keadilan sosial. Terus tujuan ekonomi. Dua tujuan ekonomi utama dari reformasi lahan adalah untuk mengurangi kemiskinan dan menambah hasil pertanian. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Fajar. Selanjutnya adalah perubahan kepemilikan lahan. Banyak sejarah reformasi lahan yang berkaitan dengan runtuhnya struktur kepemilikan lahan feodal dan sistem sewa lahan. Sistem kepemilikan lahan feodal berlaku di Eropa untuk mengembangkan kapitalisme dan dibawa ke Amerika Tengah dan Selatan oleh penakluk dari Spanyol. Perbedaan variasi dari tipe sistem kepemilikan lahan yang lama telah muncul di Cina, Jepang, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Oke, next. Yang selanjutnya adalah tabel bentuk lahan sewa pre-reformasi dan post-reformasi. Untuk yang pre-reformasi, perkebunan feodal bagi hasil, jasa tenaga kerja, gaji tenaga kerja, kemudian penyewaan semi feodal bagi hasil, jasa tenaga kerja, untuk jasa atau komunal yaitu akses tradisional munifundia, untuk yang kerjasama pemilik lahan yaitu perkebunan tanah pemilik, untuk pembatasan lahan tidak digunakan. Selanjutnya untuk yang post reformasi, kepemilikan pribadi, pemilik tanah kecil, pemilik besar, usaha koperasi, akses penyewaan bagi hasil, biaya sewa penyewaan, untuk kepemilikan lahan, sewa pemilik negara atau desa, pengoperasian negara. Untuk yang kerjasama pemilik lahan, yaitu ada kebunan, tanah milik dan skema outgrower. Untuk yang skema permukiman, yaitu pembatasan pemukiman bantaran sungai, pemukiman lahan negara, pembangunan kembali pemukiman. Next.
Selanjutnya ada instrumen kebijakan reformasi lahan. Ada 3 kelompok utama instrumen reformasi lahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Instrumen reformasi penyewaan. Kedua, instrumen retribusi lahan. Dan yang ketiga, instrumen penyelesaian lahan. Kelompok pertama dan ketiga ini dapat ditangani dengan cukup cepat. Reformasi sewa tidak melibatkan retribusi dari pihak yang ada atas tanah. Ini berarti mengubah aturan tentang jenis kontrak legal dan legal antara pemilik tanah dan penyewa. Reformasi sewa biasanya berarti larangan jenis sewa feodalistik tertentu, terutama tenaga kerja terkait dari berbagai jenis dan modifikasi lainnya. Misalnya, dengan menetapkan batas atas bagian pemilik tanah dan kontrak sewa bersama. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Iva Khairunisa. Kemudian Wariner 1969 mengidentifikasikan 4 komponen utama, pengambil alihan, kompensasi, pembebasan, dan distribusi. Untuk pengambil alihan, instrumen yang paling umum adalah menetapkan plafon untuk jumlah tanah yang dapat dipertahankan oleh pemilik tanah untuk digunakan secara berkelanjutan dan untuk mengambil alih semua tanah di area tersebut. Kompensasi. Jumlah kompensasi tanah yang dialokasikan kembali dalam Undang-Undang Reformasi Tanah adalah masalah lain yang sulit dan berbiaya tinggi. Jarang tidak ada kompensasi sama sekali, tetapi juga jarang terjadi harga pasar penuh dari tanah yang harus dibayar. Pengecualian. Banyak reformasi pertanahan dalam praktiknya mengandung pengecualian untuk kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang untuk pengambil alihan. Distribusi. Alokasi tanah yang didistribusikan setelah reformasi pertanahan juga melibatkan kriteria mengenai ukuran maksimum dan minimum kepemilikan, kecuali jika tanah dialihkan ke penyewa sebelumnya tanpa perubahan yang direncanakan dalam ukuran kepemilikan. Masalah implementasi. Beberapa masalah dari implementasi land reform adalah sebagai berikut. Politisi oposisi memastikan bahwa undang-undang membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk menjadi undang-undang. Modifikasi dan pengecualian. Untuk membuat reformasi pertanahan menjadi undang-undang, para promotornya dipaksa untuk membuat banyak kompromi dalam ruang lingkup dan cangkupannya, sehingga undang-undang akhir mungkin tidak lagi memenuhi tujuan awal yang dimaksudkan. Penghindaran oleh pemilik tanah. Tuan tanah memiliki banyak cara untuk menghindari undang-undang reformasi tanah, terutama jika diberi waktu untuk membuat pengaturan yang diperlukan. Langit-langit retensi dapat dihindari dengan mendaftarkan ulang tanah dengan banyak nama berbeda. Ketepatan waktu penyewa. Beberapa jenis reformasi tanah membebankan tanggung jawab untuk membuat hak sewa tanah atau klaim hak atas tanah pada penyewa yang dinilai memiliki persyaratan yang terlalu rumit. F. Pelajaran dari pengalaman sejarah. Pelajaran dari reformasi masa lalu ini dirangkum secara singkat di sini sebagai berikut. Reformasi sewa yang tidak melibatkan perubahan hak atas tanah atau redistribusi tanah diamati memiliki dampak yang dapat diabaikan pada status penyewa, pendapatan penyewa, efisiensi pertanian, atau inovasi teknis. Mereka bisa dihindari atau diputarbalikkan terlalu mudah dan tidak bisa diawasi. Redistribusi tanah dengan retensi luas langit-langit oleh pemilik tanah juga ditemukan memiliki kekurangan yang parah. Meskipun yang lebih dominan, jenis reformasi tanah redistributif non-revolusioner. Beberapa penulis tentang land reform berargumen agar tidak ada retensi tanah penyewa oleh pemilik tanah sebagai solusi dari masalah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Atika. Ya, pelajaran dari reformasi masa lalu yang lainnya, antara lain ada banyak reformasi pertanahan gagal mencapai harapan karena ambivalensi dan eksperimen dalam pengoperasian pertanian pasca reformasi pengalihan langsung kepemilikan hak milik kepada keluarga petani-petani.
Kemudian banyak penulis yang menganggap bahwa tidak adanya kebijakan pendukung, kebijakan harga, kebijakan kredit, kebijakan input, dan sebagainya telah berkontribusi pada kurangnya keberhasilan reformasi pertanahan dalam banyak kasus. Kemudian mengevaluasi dampak reformasi pertanahan, terutama dampak terhadap struktur kepemilikan dan distribusi ukuran kepemilikan sangatlah sulit. Yang selanjutnya ada relevansi untuk saat ini dan masa depan. Dari segi ekonomi pasar, jenis land reform yang lebih radikal memiliki beberapa karakter, dikutip oleh Atkins pada tahun 1988. Mereka melibatkan pelanggaran kesucian properti pribadi yang merupakan landasan ekonomi pasar. Pembenaran ekonomi mereka dapat dalam hal meningkatkan kinerja pasar tanah dapat dengan mudah diterapkan ke pasar lain yang tidak sempurna, pasar input, pasar output, dan pasar modal tanpa batas pada jumlah intervensi negara yang disahkan. Ada alasan lain mengapa reformasi pertanahan harus menjadi prioritas yang kurang mendesak di negara-negara berkembang yang mengalami redistribusi tanah pada tahun 1950-an hingga 1970-an. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, tingginya tingkat urbanisasi dan industrialisasi telah menghilangkan tekanan sosial dari akses lahan dan dalam beberapa kasus mengalihkannya ke sektor informal perkotaan. Kemudian hubungan tenurial feodal hampir lenyap sebagai akibat dari reformasi masa lalu. Yang ketiga, ada kekecewaan terhadap hasil reformasi sebelumnya, terutama terkait dengan tingginya biaya sosial dan politik dari pelaksanaannya. Yang keempat, adanya pergeseran prioritas dan tekanan dari akses lahan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Hanan. H. Petani dan landform. Petani seringkali menjadi penggerak reformasi pertahanan, bahkan jika mereka bukan satu-satunya atau bahkan penerima manfaat utama dari reformasi yang pada akhirnya dilaksanakan. Pemberontakan petani melawan penindasan dan penyempitan sistem kepemilikan tanah feodal dapat memberikan kekuatan sosial dan tuas politik yang kuat untuk reformasi tanah. Pengalaman di banyak negara berkembang selama setengah abad terakhir tampaknya menunjukkan hak milik pertanian keluarga. Petani leasehold memberikan prospek yang lebih baik untuk produksi pertanian yang efisien dan inovatif daripada negara memberlakukan jenis organisasi produksi berskala lebih besar. I. Kebijakan land reform dan perempuan. Perempuan seringkali dirampas akses tanahnya yang telah lama ditetapkan dalam proses reformasi. Ini juga sekaligus dapat menghilangkan kebebasan perempuan dari keputusan alokasi sumber daya, kendali atas produk tanah, dan kekuatan tawar-menawar terhadap laki-laki tentang waktu kerja perempuan. Pendeknya, keputusan pendaftaran tanah yang biasa laki-laki dapat secara tajam dan permanen memperburuk subordinasi sosial wanita untuk pria. Dan beberapa contohnya adalah sebagai berikut. A. Reformasi tanah redistributif mendaftarkan kepemilikan baru atas nama laki-laki. B. Reformasi sewa menghasilkan kontrak sewa yang dibuat atas nama penyewa laki-laki. C. Hak tradisional perempuan dalam warisan diabaikan dalam rancangan undang-undang untuk pendaftaran tanah komunal atau desa dalam kepemilikan pribadi. D. Undang-undang pendaftaran ulang tanah yang dirancang untuk menghilangkan anomali dan ambiguitas dari kepemilikan yang ada catatan mengabaikan perempuan adat dan hak guna dan menyerahkan kepemilikan tanah perempuan kepada laki-laki kepala rumah tangga. E. Proyek perbaikan lahan dan skema pemukiman kembali serahkan kepemilikan plot yang ditingkatkan ke laki-laki. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.